Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Nah, materi kali ini kita akan belajar yang pertama tentang surah An-Nas, yang kedua surah Al-Falaq, dan yang ketiga surah Al-Ikhlas. Sudah siapkah kita belajar? Alhamdulillah, luar biasa. Surah An-Nas. An-Nas artinya manusia, terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Surah An-Nas menempati urutan ke-114 dalam Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama lafal surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya kita akan belajar terjemahan tentang surah An-Nas. Lafal yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, artinya raja manusia. Ilahin nas, artinya sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Pokok-pokok isi kandungan surah An-Nas. Yang pertama, mengajarkan manusia untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang menyelinap di dalam diri. Yang kedua, mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu di dunia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengingatkan manusia bahwa setan selalu membisikkan dan menggodanya. Yang keempat, kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, surah Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama surah tersebut, terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah, sehingga surah ini disebut surah Makkiyah. Surah Al-Falaq menempati urutan ke-113 dalam Al-Quran. Nah, ayo anak-anak kita baca bersama lafal surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, kita akan belajar terjemahan dari lafal surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh.
min syarri ma khalaq, artinya dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pedengki bila ia dengki. Pokok-pokok isi kandungan surah Al-Falaq. Yang pertama, perintah agar manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Yang kedua, mengingatkan manusia bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, hewan, dan makhluk lainnya terkadang menimbulkan bahaya dan mengganggu manusia. Oleh karena itu, kita haruslah tetap waspada dan berkeyakinan bahwa tidak ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah, terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah, sehingga surah ini disebut surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas menempati urutan ke-112 dalam Al-Quran. Mari kita baca bersama lafal surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, mari belajar bersama tentang terjemahan lafal surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Pokok-pokok isi kandungan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, perintah kepada umat manusia bahwa keesaan Allah itu mutlak, harus diyakini, dan tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta seluruh alam semesta, atau disebut Al-Khaliq. Oleh karena itu, manusia hanya memohon perlindungan kepadanya. Yang ketiga, mengingatkan manusia bahwa semua bentuk ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa ada rasa pamer atau sombong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Demikian penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.